Baik, sekarang kita akan masukkan teorema G atau aturan hasil kali, yang mana andaikan f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f dikali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x dfx dikali gx sama dengan fx dikali dgx ditambah gx df dx. Nah, baik, seperti sebelumnya kita akan menggunakan definisi umum, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, maka jika ada fx sama dengan fx dikali gx, nah, maka jika ada fx ditambah h sama dengan fx ditambah h dikali gx ditambah h. Nah, baik, sekarang kita akan substitusikan pada bagian ini. Limit h menuju 0. Nah, fx tambah h. Nah, fx tambah h itu sama saja dengan fx dikali gx tambah h. Nah, baik, sekarang kita akan menuliskan fx ditambah h dikali gx ditambah h per, nah, dikurang fx dikali gx per h. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan manipulasi aljabar. Mana kita buat dulu limit h menuju 0 sehingga menjadi seperti ini. Fx ditambah h gx ditambah h dikurang fx ditambah h dikali gx ditambah fx ditambah h gx dikurang fx dikali gx. Per h. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah bagian manipulasi. Karena dia adalah bagian manipulasi, maka ini sama saja sama dengan 0. Nah, baik, langkah berikutnya kita akan memisahkan suku ini menjadi dua bagian. Nah, seperti ini jadinya. Limit h menuju 0 fx ditambah h dikali gx ditambah h dikurang fx ditambah h dikali gx ditambah fx ditambah h dikali gx dikurang fx dikali gx. Nah, setelah kita pisahkan kedua suku, kita akan operasikan kedua suku terlebih dahulu menjadi seperti ini. Limit h menuju 0 fx ditambah h gx ditambah h dikurang gx. Kita buat seperti ini agar lebih jelas. Maaf, saya lupa menambahkan per h-nya. Ditambah dalam kurung fx ditambah h dikurang fx tutup kurung per h. Nah, pada bagian ini kita dapat mendapatkan kedua suku lagi, sehingga kita dapat memisahkan kedua suku tersebut, yaitu limit h menuju 0 fx ditambah h, kita buat dalam kurung agar lebih mudah, gx
ditambah H dikurang GX per H ditambah selisih GX Fx plus H dalam tutup kurung dikurang Fx per H. Nah, langkah berikutnya kita akan memisahkan setiap suku. Ada 4 suku. Jadi kita akan memisahkan mereka menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, sehingga limit H menuju 0 Fx plus H dikali limit H menuju 0 Gx plus H dikurang Gx plus H. Nah, ditambah limit H menuju 0 Gx dikali limit H menuju 0 Fx ditambah H dikurang Fx per H. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan limit H menuju 0 tiap-tiap yang ada H. Nah, ketika kita masukkan Fx tambah H hanyalah 0, maka tinggallah fungsi Fx Nah, pada bagian limit H menuju 0, Gx tambah H dikurang Gx per H itu sama saja dengan definisi turun. Nah, karena itu G, maka sama saja dengan G aksen X. Nah, karena ini limit H menuju 0 Gx, kita substitusikan H menuju 0-nya, maka tinggal Gx ditambah Gx dikali limit H menuju 0 Fx tambah H dikali Fx per H itu sama saja kembali kepada definisi turunan sehingga menjadi F aksen X. Nah, sehingga bentuk ini terbukti.